Baik, Ibu, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, perkenalan lagi. Saya Farida, mahasiswa Stikes yang sekarang sedang berpraktek atau mengelola wilayah sini. Nah, sesuai dengan kontrak tadi pagi, hari ini Farida akan mengajarkan terkait pembidaian dan balut tekan. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian seperti longsor ataupun gempa, nanti Ibu dapat membantu di bagian balut tekan dan juga bidai. Nah, untuk tujuannya yaitu pembidaian ini yang pertama mempermudah si korban tersebut untuk imobilisasi atau perpindahan tempatnya. Nah, yang kedua juga untuk mencegah terjadinya komplikasi pada sendi ataupun nanti pada tulangnya, dan untuk mencegah terjadinya nyeri yang berlebih juga. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, kita mulai aja ya, Bu. Nah, yang di sini yang akan pertama kali dimulai yaitu terkait balut tekannya terlebih dahulu. Ibu maaf ya, soalnya kita nggak ada alat peraganya, jadi pakai kaki teman dulu. Untuk balut tekan di sini nanti ada dua, kita lihat dulu si korbannya. Nanti ada fraktur dan juga ada dislokasi. Nah, kalau fraktur itu terbagi kepada dua lagi. Ada fraktur terbuka sama tertutup. Kalau misalnya terbuka kayak yang si tulangnya kelihatan, terus kayak ada darah yang banyak. Nah, kalau yang tertutup itu jadi kayak ada kebiruan, terus nanti Bengkak tuh gitu. iya bengkak, terus nanti si korbannya juga kayak ngerasa nyeri itu yang berlebihan, sakit Karena gitu nggak ya. keluar darah ya. Iya, jadi kan kebiruan gitu ya. Nah, kalau misalnya fraktur, nanti Ibu bisa lihat, nah misalnya si lukanya tuh di sini ya. Nah, misalnya ini luka. Nanti sama Ibu bisa dipegang di bagian area lukanya yang ada kebiruan. Nah, waktu dipegang kalau misalnya kayak ada patahan tulang atau si korbannya tuh merasa lebih sakit gitu waktu Ibu pegang, nah bisa jadi itu tuh ada remuk si tulangnya atau ada patah tulang. Nah, selanjutnya kalau misalnya dislokasi, sama juga, cuman kalau dislokasi itu nggak ada patahan tulang atau ada suara kayak tulang yang remuk kayak gitu, cuman si korbannya itu kayak merasa kesemutan atau si kakinya itu kayak nggak bisa digerakin. Nah, sekarang yang mau Farida ajarin tuh jadi fraktur yang terbuka yang emang sering banyak ditemui itu kan yang darah-darah gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ketemu sama yang berdarah-darah, Ibu kan ini lukanya, bisa langsung Ibu kucurin pakai air bersih, air mengalir. Nah, nanti kan ini luka, sama Ibu dikucurin pakai air mengalir, terus langsung tutup. Karena kasak kalau di lapangan suka susah, jadi Ibu bisa cari kain yang bersih. Kain yang bersih tutup dulu, karena darahnya terus keluar, nanti Ibu bisa juga langsung dibalut. Karena prinsip balut tekan itu ada 3T, tutup, tekan, tinggikan. Nah, tinggikannya itu nanti setelah dibalut. Nah, kan tadi udah dialirin ya, Bu ya, si lukanya tuh. Terus sama Ibu ditutup, ini bisa pakai kain, terus sama Ibu dibalut atau di apa ya namanya? Iya, ya, ditaliin kayak gini. Nah. Nah, untuk di talinya ini jangan terlalu kencang tapi nggak longgar juga. Nah, kan tadi udah ditutup, terus ditekan, terus ditinggikan. Nah, kalau misalnya si korbannya itu duduk, ditinggikannya bisa 5 sampai dengan 10 aja, paling segini. Tapi kalau si korbannya itu tiduran, bisa disejajarkan si kaki yang emang ada lukanya itu disejajarkan sama jantung. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu kayak duduk di kursi juga, jangan terlalu ke bawah. Nah, selanjutnya untuk balut tekan paling seperti itu. Sekarang mau langsung ke pembidaian. Nah, kalau bidai, karena lukanya itu ada di kaki yang sebelah sini, yang pertama itu mengukur bidainya di kaki yang sehat. Nah, kan kaki sehatnya sebelah sini. Jadi kita ukur dulu panjangnya seperti ini. Setelah diukur, kita simpan. Lalu kita pakai, ini namanya kalau misalnya di kitanya mitela, tapi kalau misalnya di Ibu nanti bisa pakai kain. Nah, masukinnya itu kita lewat bawahan lutut, karena kan kalau tulang lutut tuh
ada yang kayak bawahnya tuh Ceklokan. ada ceklokannya. Nah kita masukin lewat bawah, usahain si kaki korbannya itu tetap datar, jangan ada naiknya, karena kan ini takutnya ada patahan atau gimana. Kita masuk, terus kita geser ke atas. Nah ibu, untuk prinsip bidai ini, kalau misalnya fraktur melewati 2 sendi, nah sendi di sini yang si tulang ini satu sama ini. Kalau misalnya dislokasi yang tadi yang si kakinya kram yang kayak gitu melewati 2 tulang, ini sama ini, ya, tulang paha sama betis. Diperbawakan di sini, terus di sini. Ini jangan terlalu sejajaran sama lutut, jadi agak di bawah. Karena tadi udah diukur, berarti sekarang pengecekan dulu. Nah awalnya cek nadi dulu di sebelah sini, di bawah tulang yang ini dicek dulu. Nah selanjutnya sensorik sama motoriknya kita bisa suruh si korbannya buat ngegerakin jari-jarinya. Coba ya ibu, boleh digerakkan. Nah kan itu udah, lalu kita baru pasang bidainya. Nah untuk pasangnya nanti si talinya ada di sebelah sini. Kalau enggak pokoknya jangan disimpan di atas, di kanan atau di kiri. Di sampingnya. Iya di sampingnya. Nah kita bisa, jadi satu dulu yang dimasukin, satu dimasukin lalu ditaliin sama yang ini. Ditaliin juga jangan terlalu kencang, tapi enggak longgar juga. Untuk yang ini sama juga ya, di talinya sama kayak ini, karena ini agak pendek jadi susah nalinya. Nah karena tadi udah dicek di awal, nah kalau misalnya udah dilakuin bidai, udah selesai, kita cek lagi nadinya di sebelah sini, karena bisa masuk ya. Nah di sebelah sini kita cek lagi nadinya ada atau enggak, terus ditanya lagi si korbannya, ibu gimana kaki jari-jari kakinya bisa digerakkan atau enggak. Nah paling itu aja ibu untuk bidainya. Nah, sebelumnya ibu ada yang mau ditanyain dulu? Untuk yang pertama paham sih apa cara buat buat cara pasang bidainya mah udah paham, cuman emang kalau buat mengerti apa dari segi apa tadi faktur atau apa sendi itu emang kurang paham juga ya, kan master dan ibu juga emang belum apa nggak tahu lah ilmu kayak gitunya gitu sih sebenarnya. Kalau buat praktik kayak gini insya Allah udah paham. Nah, oh iya ibu ada tambahan, terus kan kalau misalnya kita lagi kejadian kan suka nggak ada alat-alat yang kayak gini ya. Nah bisa juga kayak misalnya pakai dahan ataupun kayak triplek atau apa. Cuman karena papan gitu. Iya, karena papan tuh kan biasanya ujung gininya kan nggak empuk. Jadi nanti untuk bagian-bagian tulang seperti ini yang menonjol bisa dikasih busa dulu atau kayak kain yang bersih gitu. Nah sama di area genitalia kan takutnya nusuk gitu ya. Nah bisa dipakein bantalan dulu di atas. Kalau misalnya ibu udah paham, paling mau dicontohin sama ibunya, ya nanti didampingi juga. Iya. Nah itu mau yang baru boleh? Boleh. Udah gugup begini. Harus lepas sedikit ya? Iya, sedikit. Iya, kesini bisa. Nggak apa di sini? Iya, nggak apa-apa. Emang harus di pinggir ibu, nggak boleh di atas luka. Iya. Kelas nggak? Enggak.
bidainya. Nah, untuk diukurnya di kaki yang sehatnya dulu. Oh iya. Iya, di kaki yang sehat dulu. Maksudnya diukur buat apanya? Diukur buat panjang kan ini tuh biasanya kan kalau lagi bencana tuh kan ada yang panjang yang Oh pendek. ininya yang buat ukur ininya. Iya, si bidainya. Diukur dulu di kaki yang sehat. Itu pakai ian ya? Iya, tapi masukin nyetelanya dulu. Yang itunya Oh, dulu, yang si kainnya dulu buat taliin. Bawa deh nya. Iya, Di sekolah gitu nya. jadi nanti ibu dimasukin ke sini, lalu digeserin. Oh di sini dulu. Ya, Di sini. digeserin. Jadi si kaki korbannya tetap gini. Kan takutnya kalau ada fraktur nanti banget ya, atau gimana lagi. Jadi nggak asal sangin ya Ningnya. Iya. Nggak apa-apa ya, mungkin gitu yang lebih pendek. Kalau susah ya. Nah, ibu ini udah bener ya. Nah, paling ibu untuk balut tekan sama bidainya segitu aja. Terus barusan dilihat juga ibu udah paham terkait kayak bagaimana cara balut tekannya, terus sama pembidaiannya juga. Sebelum ditutup ibu ada yang mau ditanyain belum? Udah sih. Udah. Paling kalau udah izin pamit.